Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umrin yadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi dengan Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman? Ya. Baik. Baik, Kak. Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dapat memahami materi pada pertemuan kali ini. Oke, baiklah. Untuk absensi, insya Allah Bapak di sini akan screenshot ya, karena ini direcord, jadi
ketahuan untuk absensinya. Oke, teman-teman, silahkan pada on cam ya, gitu. Karena kan ini Bapak ujian gitu ya. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk on cam. Oke. Baiklah, Bapak langsung mulai saja ya. Suhu dan kalor. Oke, teman-teman pada mengenal suhu kan ya, dan juga kalor. Sering ketika pergi ke sekolah, sering dicek suhu gitu. Kemudian kalau misalkan kalor itu panas ya. Oke. Sebelumnya teman-teman semua, oke. Kalau suhu normal tubuh manusia berapa? Oke. 36. Ya, 36-an ya. Oke. Sekitar 35 atau 36. Oke, baiklah. Kalau lebih dari sana berarti gejala apa? Bergejala apa? Kalau lebih 36 lebih? COVID. Demam. Ya, demam atau panas gitu. Bukan hanya COVID ya, karena mungkin sekarang kalau misalkan demamnya, misalkan suhunya tinggi, gejala COVID, bukan hanya itu ya teman-teman. Oke. Untuk tujuan pembelajaran, nah yang pertama menginterpretasikan fenomena tentang suhu dan kalor yang tadi ya. Misalkan dicek suhu, kemudian kalor panas gitu ya. Panas sebuah zat. Kemudian yang kedua mengidentifikasi macam-macam termometer gitu. Jadi termometer itu nggak hanya satu ya teman-teman gitu. Termometer itu banyak gitu. Nah yang ketiga menentukan besar suhu antar skala termometer. Nah keempat menentukan besar kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah kelima menerapkan teori asas Black dalam permasalahan sehari-hari. Yang keenam menganalisis proses perubahan wujud zat. Yang ketujuh mendesain pemecahan masalah mengenai konsep suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk materi hari ini insya Allah dijelaskan mengenai yang pertama suhu, meliputi pengukuran suhu dan dengan skala termometer, kalor, konsep kalor, dan kemudian yang ketiga asas Black, meliputi kalor jenis dan kapasitas kalor. Yang keempat perubahan wujud zat, proses perubahan wujud zat dan suhu campuran. Oke. Baiklah, suhu. Sebelumnya teman-teman ada tahu pengertian suhu itu apa? Suhu? Ada yang tahu? Ya. Ini bukan. Kalau salah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Berpendapat aja. Oke. Panas dingin sebuah benda disebut suhu. Ya nggak sih? Panasnya teh kalor. Merupakan sebuah energi. Alat ukur suhu disebut termometer. Udah. Ya, coba kita cek. Oke. Ya, silahkan teman-teman yang belum on cam dulu, oke. Nah, suhu nih. Suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat atau tingkat panas suatu benda gitu ya. Yang tadi berarti setengah benar ya. Oke. Oke. Nah, kemudian untuk derajat atau tingkat panas suatu benda itu ya digunakan untuk menggunakan termometer. Nah, ada di jenis termometer ya yang kurang Bapak di. Oke. Yang pertama termometer raksa dan alkohol. Nah, termometer ini raksa itu yang termometernya itu diisi oleh air raksa gitu ya. Kemudian kalau termometer alkohol diisi oleh alkohol. Kemudian ada pirometer. Nah, yang biasa teman-teman ketika itu dicek termometer bimetal, kemudian termometer gas. Ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Kalau termometer gas berarti diukurnya di gas gitu. Termokopel di termokopel dan termometer bimetal di bimetal gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk ini coba teman-teman cari tahu ya lebih dalam gitu mengenai macam-macam jenis-jenis termometer dengan kegunaannya ya. Oke? Nah, selanjutnya. Nah, ini skala termometer. Nah, di sini ada titik didih. Nah, jadi skala termometer itu di dunia ini gitu ya. Ini ada 4 ya gitu. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin gitu ya. Jadi masing-masing negara itu
di sebuah negara itu terdapat skala gitu ya. Misalkan Reaumur digunakan, misalkan Reaumur digunakan di Inggris tuh, kemudian Fahrenheit di Jerman gitu, Kelvin di mana gitu. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan Celsius gitu. Jadi masing-masing negara memiliki skala termometernya masing-masing gitu ya. Nah, untuk ini teman-teman, di sini ada titik didih gitu. Jadi titik didih. Nah, kalau untuk termometer Celsius ya, bisa dilihat ya, termometer Celsius itu titik didihnya itu 100, kemudian termometer Reaumur 80, termometer Fahrenheit 212, kemudian termometer Kelvin, skala termometer Kelvin ya 373 ya. Kemudian ada titik beku gitu ya. Pada titik beku. Nah, yang untuk Celsius, skala Celsius itu 0 derajat, Reaumur 0 derajat, kemudian Fahrenheit 32 derajat, kemudian untuk Kelvin 273 gitu. Ini untuk 0 absolut. Nah, ini minus 273, kemudian minus 218, kemudian minus 460, kemudian untuk Kelvin minus 0 derajat. Nah, untuk ini supaya lebih teman-teman paham gitu ya. Jadi ini dibuatkan untuk kayak diagram gitu ya, atau bentuknya tabel gitu. Nah, ini bisa dilihat C itu dilambangkan oleh Celsius, R, Reaumur, kemudian Fahrenheit, F, kemudian Kelvin, K gitu. Nah, ini 180, 180, 100 ya. Ini disederhanakan menjadi 5, 4, 9, ya 5 berbanding 4, kemudian berbanding 9, berbanding 5. Nah, ini konversi skala. Nah, ini agar memudahkan teman-teman. Misalkan ini yang dicari C ya, Celsius. Nah, kemudian yang diketahuinya itu R gitu ya, bisa dilihat R gitu ya, Reaumur gitu. Berarti ini kan nih yang apa? Yang ada 5 gitu ya di sana. Jadi yang Celsius dulu 5, kemudian yang Reaumur berapa? Ininya konversinya 4 kan. Jadi suhu derajat dalam Reaumur gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan yang diketahui misalkan F Fahrenheit, pertama yang Celsius dulu 5 gitu. Kemudian 5 per berapa yang Fahrenheit? 9. Kemudian ada nggak di sana di atas? Oh, ada Fahrenheit-nya suhu derajat Fahrenheit dikurangi 32 gitu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kalau yang diketahuinya itu Kelvin? Kita nyari Celsius, derajat Celsius suhunya, kemudian yang diketahuinya Kelvin, berarti kan 5 di sini ya. Pertama 5 per 5. Nah, kalau 5 per 5 berarti kan kalau 5 dibagi 5 berarti jadi 1 ya. Oke. Berarti kan 1. Nah, karena 1 kan ditulis K aja gitu. Nah, jadi suhu derajatnya Kelvin dikurangi 273. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah jelas? Sudah, Kak. Jadi itu ya, pertama yang di atasnya itu yang dicari, misalkan Celsius nih. Berarti yang di atasnya itu lihat, itu kan ada perbandingan. Berarti yang di atasnya itu kalau yang dicari Celsius berarti kan 5 ya. Kalau misalkan yang dicarinya Reaumur berarti yang di atasnya 4. Gitu. Kalau misalkan yang dicarinya Fahrenheit berarti yang di atasnya 9 gitu. Dan sebagainya. Oke. Kemudian yang di bawahnya berarti yang diketahui gitu. Sampai di sini paham nggak, teman-teman? Ini cara mudahnya. Oke. Dapat dipahami, teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oh iya, alhamdulillah. Kak. Oke. Nah, selanjutnya. Oke, nah coba bagaimana persamaan konversi suhu dari derajat R ke K gitu. Ke Kelvin. Berarti yang ditanyakan berarti kan Kelvin. Nah, yang diketahui R berarti berapa? Kalau R coba kita cek coba. Dari R ke K. Oke. Ada yang bisa jawab? Kalau yang diketahuinya R, kemudian yang ditanyakan itu K. Tuh, berarti berapa? Oke. Berapa? Teman-teman? 5/4 bukan, Kak? Iya, 5/4, kemudian 5/4 dikali R, kemudian
Coba kalau kita langsung aja ya, coba kita cek. Tadi 5/4 ya. Nah, coba Reaumur ke Kelvin. Nah, ya tuh lihat kan? Karena kan K ke C kan, Kelvin yang ditanyakan. Kan C plus 273. Nah, C-nya kan Celcius ya. Nah, Celcius kan 5/4 dikali R. 5/4. Oke, kita lihat nih di sini nih. Oke. Nah, ini kan tadi 5 ya. Kan yang ditanyakan itu Kelvin, berarti 5 dulu, 5. Yang diketahuinya Reaumur, berarti 5/4 gitu. Dikali R dulu kan? Ya. Nah, setelah itu karena yang ditanyakan Kelvin, berarti yang tadinya minus jadi plus gitu. Dapat dipahami teman-teman? Paham sampai sini? Tadi Reaumur ke Kelvin, jadi 5/4 atau 5 dibagi 4 dikali yang diketahuinya kan suhu Reaumur dikali Reaumur, kemudian kan kalau yang ditanyakan Kelvin berarti yang tadinya minus Kelvin tuh K minus 273 berarti ditambah jadi 273. Nah tuh lihat ya, dari Reaumur ke Kelvin gitu. Nah, sampai di sini dapat dipahami teman-teman? Oke. Kalau dapat dipahami kita lanjut. Oke. Nah, selanjutnya konversi skala suhu gitu ya. Nah, ini nih ada titik didih TDX ya. TDX itu kan ada TDX minus TX per TDX minus TBX dengan TDY minus TY per TDY minus TBY. Apa TDX, TBY atau TBX? Nah, TD itu titik didih. Kalau TB berarti titik beku ya. Ingat-ingat, kalau TD berarti titik didih. Ini singkatan, kalau TB titik beku. Oke. Nah, di sana kan ada titik didih ya. Misalkan titik didih air. Nah, ini termometer X. Nah, dan juga ada termometer Y. Jadi ada 2 termometer. Nah, ini titik didih air. Nah, TDX sama dengan titik didih termometer X gitu. X-nya boleh apa aja? Boleh termometer, misalkan suhunya itu Celcius atau Reaumur gitu atau Kelvin dan lain sebagainya. Kalau TX suhu yang diketahui pada termometer X. Nah, suhu yang diketahui pada termometer X. Kemudian TBX. TBX titik beku termometer X. Nah, itu dilihat ya. Kemudian TDY titik didih. Titik didih termometer Y. Gitu. Jadi ada dua termometer. Kemudian TY suhu yang diketahui pada termometer Y. Kemudian TBY titik beku termometer Y. Oke. Nah, ini ada soal, tapi kakak akan tugaskan ya soal ini. Coba teman-teman dipelajari dulu ya. Tapi setelah pertemuan ini gitu. Oke. Ini kakak tugaskan ya. Oke. Nah, selanjutnya tentang kalor. Oke. Kalau ya tadi sudah diungkapkan oleh Kak Ardira ya. Ardira gitu ya, Kak, kalor itu panas gitu. Nah, kalor, oke, bagus. Oke. Nah, coba kita cek lagi slide selanjutnya. Oke, kalor. Nah, kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dari suhu tinggi ke suhu rendah, ingat-ingat. Kemudian diukur menggunakan kalorimeter. Jadi kalorimeter itu digunakan atau untuk mengukur suatu kalor atau panas zat. Nah, itu digunakan kalorimeter. Oke. Coba teman-teman silahkan disimak dulu ya videonya. Oke. Bapak bisa di stop. Di setel videonya. Bisa di setel videonya, Pak? Ya. Oke. Nah, itu Pak. Ada coba. Nah, itu ada. Nah. Oke, teman-teman silakan dilihat dulu ya. Itu ada satu buah lilin. Kemudian itu ada korek api ya. Ini mau praktikum apa nih, Kak? Coba lihat dulu ya. Oke. Kemudian ada satu gelas plastik yang berisi air dan satu gelas plastik yang kosong.
Tuh, pertama nyalakan lilin dengan korek api. Oke, bisa dilihat. Oke, dilihat ya. Siapkan gelas plastik yang kosong. Dilihat tuh. Nah, itu langsung bolong ya plastiknya. Coba yang kedua ya. Gelas plastik menjadi leleh. Cobaan kedua ya tuh. Diisi air, yang berisi air, oke. Nah, mengapa percobaan 1 dan percobaan 2 itu berbeda? Oke, coba kita ke slide selanjutnya. Oke. Nah, mengapa api tidak membakar plastik berisi air seperti pada video pada slide sebelumnya? Oke, kenapa? Yang tadi yang api tidak membakar plastik atau ya tadi air gelas gitu ya, atau yang mineral gitu ya, yang berisi air. Kenapa? Teman-teman bisa jawab? Dipengaruhi oleh massa kalor jenis. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Oke, coba. Kenapa? Tadi ada plastik yang tidak berisi air, tapi ketika dibakar tuh ini gitu. Jadi malah kebakar. Kemudian yang selanjutnya itu diisi air, tapi ketika ini dibakar gitu, nggak kebakar gitu atau nggak meleleh gitu. Itu kenapa? Teman-teman ada yang bisa jawab? Karena yang Kalau yang isinya air mah ada apa sih? Apa sih? Ada Boleh diulangi ya? kalor Belum terdengar, ya kan? karena kan kalau misalnya nggak apa-apa, takut salah. karena Ya, silahkan. Satu orang dulu, satu orang ya. Oke, silahkan. Kalau yang diisi air mah apa sih? Dipengaruhi oleh massa kalor jenis. Hanya yang nggak ada airnya mah kan nggak ada massanya gitu. Coba kalau yang lain gimana? Oke, silahkan. Ada lagi yang mau menambahkan atau menyanggah atau menyampaikan pendapatnya sendiri? Silahkan. Ada? 1, 2, 3. Oke. Nah, jawabannya masih kurang tepat ya. Nah, mengapa? aku. Oh iya, silahkan. Coba namanya dulu. Karena kan si botol yang Ilma Zain, si bukan? botol yang berisi airnya teh Ya. Ya, silakan teruskan. taol. Ngarisinya. Karena si botol yang berisi air itu teh bisa mengalirkan kalor. Ya enggak sih? Mengalirkan kalor dari suhu yang panas jadi ke rendah melalui air itu, ya enggak? Oke, ya, tampung dulu. Oke. Jawabannya hampir ya. Benar. Oke. Nah, Lagi cobain aku. oke ya, silakan. Kalor Latin bukan sih itu teh? Ya. Ya udah, pokoknya mah diperlukan saat berubah wujud. Jadi kalor jenis dan kapasitas airnya teh diperlukan saat naik suhu gitu. Masih kurang tepat. Oke, aja ya. Oke, baiklah jawabannya kan tadi. Nah, tadi kan ada lilin ya. Nah, lilin tersebut kan ada api yang membakar. Nah, si panasnya itu, yang pertama, percobaan yang pertama teman-teman, ketika botol ya atau gelas yang plastik kemudian dibakar. Nah, panasnya itu atau energi panas itu langsung membakar si gelas tersebut gitu ya. Jadi nggak ada perpindahan kalor gitu. Kalau misalkan yang tadi, nah yang ada airnya, jadi si energi panas yang dimiliki oleh lilin tersebut ya atau api gitu. Nah jadi berpindah dulu atau memanaskan air dulu gitu sampai misalkan benar-benar panas baru gelas itu akan meleleh gitu. Jadi ada perpindahan kalor gitu. Kalau yang tanpa air itu tidak ada perpindahan kalor, jadi langsung energi kalor atau energi membakar gitu. Kalau yang tadi ada airnya, jadi ada perpindahan kalor dulu gitu. Baru setelah itu yang air
gelas yang berisi air pasti juga akan meleleh gitu, tapi membutuhkan waktu gitu, membutuhkan waktu yang lumayan lama seperti itu. Oke. Tadi yang hampir mendekati jawaban dari Kak Ilma Zain. Oke. Nah, selanjutnya asas Black. Nah, apa sih Kak asas Black gitu? Nah, asas Black itu jumlah kalor yang diserap benda sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda gitu. Jadi ada kalor yang diresap benda itu sama dengan kalor yang dilepaskan benda gitu. Jadi misalkan kalor yang diserap yang tadi misalkan kasus tadi ya gelas. Nah, yang api yang membakar gitu ya. Api misalkan api yang tadi lilin api itu membakar atau melepaskan kalor gitu ya. Itu sama dengan air yang tadi air itu di gelas menerima atau meresap kalor tersebut. Jadi sama dengan Q karena kalor itu lambangnya Q ya, Q lepas sama dengan Q terima gitu. Ini bisa dilihat di gambarnya air panas sama dengan air hangat. Jadi air panas, mohon maaf air panas sama dengan air dingin gitu ya. Karena melepaskan dan menerima kalor bersama-sama gitu ya. Jadi di sana ada air hangat ya. Oke, selanjutnya Bapak mohon maaf bisa diperbesar. Bisa diperbesar. Ya. Slide-nya. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, kalor untuk menaikkan suhu. Nah, ini kalor jenis ya. Banyaknya kalor yang diperlukan. Nah, kalor jenis atau C kecil ya. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau melepaskan suhu 1 kg massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, jadi ini kalor jenis itu kalor yang diperlukan untuk menaikkan ya, untuk menaikkan atau melepaskan suhu 1 kg massa gitu. Yang sebesar bisa itu derajat Celcius ataupun Kelvin gitu. Nah, ini lambangnya C, kalor jenis itu C sama dengan Q per massa dikali delta T. Nah, C-nya itu lambangnya kalor jenis ya. Kalor jenis satuannya itu Joule ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang Q-nya kalornya itu satuannya Joule gitu. Kemudian massa zat ya. Massa zat satuannya kilogram, kemudian delta T perubahan suhu gitu. Jadi suhu yang pertama atau suhu yang kedua dikurangi suhu yang pertama gitu. Jadi nah, ini perubahan suhu ya. Jadi T2 dikurangi T1 gitu. Kemudian di sini kalau kita diubah ya, kalau misalkan kalornya yang ditanya, misalkan kalornya berarti massa dikali C dikali delta T. Nah, biasa disebut atau disingkat itu Q macet. Pernah mendengar, teman-teman? Pasti ya. Soal pas macet gitu ya. Untuk memudahkan. Nah, untuk selanjutnya itu kapasitas kalor atau ini lambangnya C besar. Banyaknya kalor yang diperlukan zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius gitu, atau 1 Kelvin. Nah, ini banyaknya kalor yang diperlukan. Kalau tadi banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau melepaskan, kalau ini banyaknya kalor yang diperlukan zat untuk menaikkan suhu. Ya. Kalau tadi ada menaikkan dan atau melepaskan, kalau ini menaikkan saja kalau kapasitas kalor. Yang C sama dengan Q per delta T atau kalor dibagi perubahan suhu. Oke, selanjutnya nih. Bapak bisa potret? Ya, sebentar ya teman-teman. Ya. Baiklah teman-teman. Oke. Nah, air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air. Nah,
Oke, pertama kita diketahui dulu ya. Oke. Ya. Oh, gitu nih. Kayak diketahuinya. Apa aja diketahuinya, teman-teman? Di sana ada 3 kilogram, berarti itu massa apa? Ya, coba bersuara ya. Apa? Air sebanyak 3 kilogram, berarti itu massa apa tuh? Ki. Ya, massa air. Oke, berarti M-nya M, tulis ya. M air. Sama dengan 3 kilogram. Karena satuannya sudah ini ya, satuan internasional kilogram, berarti kita nggak usah ubah ya. Kemudian bersuhu 10 derajat Celcius. Oke. Itu T1 atau T2? 10 derajat Celcius sebelum dipanaskan. Berarti kan ada suhu nih, 10 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Berarti T1 dan T2-nya yang mana? T1-nya yang 10 derajat atau yang 35 derajat Celcius? 35. T1-nya berapa? 35. Oh. Oke. T1 yang 10. T1-nya yang 10 ya. Karena suhu yang pertama. Oke. Ingat ya, suhu yang pertama sebelum dipanaskan. Oke. Jadi T1-nya itu sama dengan 10 derajat Celcius. Oke. Nah, T2-nya berapa, teman-teman? 35. Ya, 30. Oke. Kita langsung, karena kan perubahan suhu ya, perubahan delta T. Berarti T2 dikurangi T1. Oke. 35 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius berapa hasilnya? 300. 35 dikurangi 10 berapa? 150 joule. 31350 joule. 35, mohon maaf. 35 dikurangi 10 derajat. Berapa? 35 kurangi 10. 25. Iya, 25 ya. Oke. 25 derajat Celcius. Oke. Nah, selanjutnya kalor jenis. Oke. Kalor jenis ya, karena lambangnya C besar atau C kecil? Kalor jenis lambangnya C besar atau C kecil tadi? C ke? Ya. Kecil. C kecil, oke, bagus ya. C kecil. Oke. Ini 4.106. Oke. Kilogram derajat Celcius. Oke. Nah, C-nya. Nanti ditanyakan kalor yang diserap air tersebut. Oke. Nah, berarti pakai rumusnya itu apa? Tadi kan C sama dengan Q per M delta T. Oke. Oh, delta T. Nah, kalau misalkan yang tadi kan ditanyakan itu, oh, oke, ini rumusnya. Oke. Yang ditanyakan Q. Nah, jawab. Jadi kan tadi rumus awalnya itu Q per M massa dikali delta T perubahan suhu. Oke. Berarti kalau yang ditanya Q-nya berapa? Jadi rumusnya gimana? Q. Ya. Q sama dengan berapa? M dikali C Ya. dikali perubahan suhu Dikali apa lagi? A T. Oh, bukan AT, tapi delta T ya. Oh, delta T. Oke, bagus. Nah, kalau misalkan ada segitiga, nah ini disebutnya delta T. Oke. Nah, kita tinggal masukkan massa air berapa, teman-teman? Oh, 3 ya. Oke, yang kalor jenisnya berapa? 4186. 4186. Oke.
Perubahan suhunya 25. 25. Oke. Oke, jadi hasilnya berapa? Coba dicek di kalkulator. 313.950 Joule. Oke, 313, kemudian 950 Joule. 950. 50 Joule. Oke, bagus ya. Joule. Iya. Oke. Nah, ya seperti itu, teman-teman. Untuk soal yang tadi. Oke, dari sampai di sini, teman-teman dapat dipahami? Paham? Dapat, Kak. Iya, Paham, Kak. alhamdulillah. Oke. Nah, selanjutnya. Ya. Oke. Tunggu sebentar, teman-teman. Ya. Nah, untuk selanjutnya nih. Ada perubahan wujud zat. Oke, coba kita tes dari zat padat ke zat cair. Namanya apa? Oke, ini perubahan zat. Zat padat ke air, dari zat padat berubah menjadi zat cair. Nah, biasa disebut apa? Yo. Apa? Oke. Coba ya. Cair ya, teman-teman, kan cair. Oke, coba nomor 2. Dari zat cair menjadi padat. Lawannya mencair, apa biasanya? Padat. Ya. Beku. Dari Membeku. zat cair menjadi padat. Apa? Membeku. Biasa ada di kulkas. Apa tuh? Membeku. Iya, membeku betul ya. Membeku. Oke. Membeku. Oke. Yang nomor 3, dari zat cair menjadi gas. Gitu. Apa disebutnya? Penguapan. Menguap. Oke, yang menguap ya. Kalau menanak apa? Kalau memasak air gitu ya. Nah, sering ada itu dari cair itu menguap ya. Ketika kita membuka ini, membuka tutup pancinya itu ada uap gitu. Nah, itu menguap. Oke, bagus. Oke, kita cek. Oke, oh. Udah ketahuan duluan. Oke. Dari gas ke zat cair. Mengembun. Iya, Mengembun. duluan. Oke, mengembun ya. Nih Kak, mengembun ini kita bisa dilihat itu ketika nih di pagi hari nih. Ketika di pagi hari, kemudian di depan rumah kita misalkan ada rumput gitu ya, atau rumput atau misalkan daun talas. Nah, sering ada itu ada zat cair tiba-tiba kan? Ada zat cair, ada air gitu ya. Nah, ini prosesnya itu mengembung dari zat gas atau dari gas menjadi cair. Oke. Nah, selanjutnya nomor 5, dari zat padat ke gas. Penyublinan. Ya, tadi menyublim ya. Itu ya. Contoh kasusnya gimana, Kak? Coba contoh kasus dari menyublim apa? Teman-teman bisa memberikan contohnya menyublim? Ada? Ngasih contoh? Bisa? Cek. Biasanya kalau di ini, kalau ketika di pakaian atau misalkan ya di pakaian gitu, sering ada itu misalnya kayak apa namanya itu putih-putih Kapur barus. apa namanya? Kapur barus. Kapur barus. Ya, kapur barus. Nah, itu tiba-tiba kapur barusnya itu tiba-tiba nggak ada ya. Itu disebutnya itu yang menyublim gitu ya, dari padat ke gas. Oke, yang terakhir yang nomor 6, dari gas ke padat. Apa biasa disebutnya? Mengkristal. Ya, betul ya, mengkristal. Ya, sudah bagus nih. Oke, selanjutnya nih. Nah, udah dikasih contoh ya tadi. Kayak ini ya, contohnya ya. Nah, ini contoh kedua nih, sering lihat ya, mengembun. Ya, kemudian itu ya, kapur barus ya. Nah, kemudian es, ya, mencair. Kemudian ada ini, apa, menguap gitu ya. Tuh.
Nah, kalau teman-teman juga kalau misalkan masak air nih kelupaan, nah bisa-bisa itu yang airnya misalkan tadinya ini sepanci bisa-bisa hilang tuh karena ada penguapan gitu. Pernah nggak? Pernah kasus seperti itu nggak? Ada pengalaman? Pernah. Pernah, Kak. Iya, gitu ya. Jadi gitu. Seperti itu ya. Kelupaan gitu ya, tadinya mau masak mie gitu ya. Di panci kemudian airnya dikit gitu ya. Kemudian tiba-tiba lupa gitu. Tiba-tiba airnya habis. Nah, itu gejala dari menguap atau contoh dari menguap. Oke. Nah, ini contohnya itu ini mengkristal. Nah. Nah, ini kalor untuk mengubah zat. Nah, di sini ada melebur atau membeku. Kemudian menguap, blim. Nah, ini kalau melebur atau membeku ya, ini Q sama dengan M ya, M dikali L. Nah, L itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk melebur atau membeku. Nah, itu menguap atau menyublim Q gitu ya. Sama dengan massa dikali U gitu. U-nya itu kalor jenis yang menguap gitu. Ini bisa dilihat teman-teman, ini ada kurva. Nah, dari ini ada waktu, kemudian ada suhu gitu. Nah, coba kita langsung aja cek. Nah, ini dari tadinya awalnya itu minus derajat ke 0 derajat. Nah, ini prosesnya itu ini membutuhkan kalor ya, sehingga massa dikali C dikali delta T gitu. Nah, kemudian Q2. Nah, kalau prosesnya Q2 dari ya. Nah, ini oke, mohon maaf ya. Nah, ini melebur atau membeku ya, teman-teman. Kayak yang tadi. Oke. Nah, Q2 ya. Jadi yang dibutuhkan untuk melebur atau membeku gitu ya. Dari melebur atau membeku, nah, itu juga membutuhkan kalor gitu ya. Membutuhkan kalor. Jadi Q3 massa dikali C delta T. Kemudian ini yang U berarti penguapan. Tuh. Nah, oke. Oh, maaf. Nah, ini. Itu ya. Menguap atau menyublim. Menguap atau menyublim. Kemudian yang selanjutnya itu membutuhkan kalor lagi gitu. Ya. Q5 sama dengan massa dikali C dikali delta T. Itu. Sederhananya itu gini, teman-teman. Kalau ini untuk menghafalkan seperti ini gitu. Nah, jadi misalkan teman-teman itu memiliki dari tadinya zat cair gitu ya. Misalkan dari tadinya zat cair kemudian ingin membeku gitu ya. Nah, dari zat cair ingin membeku gitu. Nah, berarti itu ada proses yang membutuhkan kalor kan? Dari zat cair ke zat padat itu membeku gitu. Itu membutuhkan kalor. Nah, ketika sudah dari zat cair kemudian ke ini membeku menjadi es gitu ya. Nah, di sana akan ada proses gitu ya, atau misalkan peleburan gitu ya. Peleburan ataupun penguapan gitu ya. Ini bisa dilihat ya, yang tadinya nggak ada, ini yang Q2 itu membeku atau melebur ya. Setelah membeku dan melebur gitu ya. Setelah membeku nih, es itu membeku ya. Kemudian membutuhkan kalor. Ketika es sudah membeku, zat padat nih. Kemudian itu akan membutuhkan panas gitu ya, panas atau kalor gitu ya. Untuk apa? Untuk proses misalkan penguapan gitu. Jadi itu ada menguap ataupun menyublim. Jadi yang Q2 mau ke Q4 gitu ya. Dari Q2 itu ada Q3 dulu, ada proses membutuhkan kalor gitu ya. Setelah proses membutuhkan kalor baru naik lagi gitu. Itu di sana ada Q4. Jadi menguap atau menyublim gitu. Jadi untuk Q total atau ketotal dari semua kalor yang diperlukan diserap atau dinaikkan gitu. Q1 ditambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5 gitu dan seterusnya gitu. Misalkan sampai naik gitu ya. Itu, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham, teman-teman? Paham. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Oke. Ini ada soal. Nah. Oke, baiklah. Oke, Bapak boleh dibantu? Iya, Bapak. Satu soal lagi aja. Oke. Kita kerjakan sama-sama ya.
Yang pertama, Santi ingin membuat es teh untuk Dina yang sedang belajar di rumahnya. Ya, membuat es teh. Santi membuat teh sebanyak 300 gram. 300 gram. Nah, bersuhu 25 derajat, kemudian dia memasukkan es sebanyak 50 kg, bersuhu 0 derajat. Jika padatan es melebur semua menjadi air, berapa campuran es teh tersebut? Yang L sama dengan kalori per gram, C air teh sama dengan C air. Kalor jenis air teh dan kalor jenis air sama 1 kalor gitu per 1 kalor per gram derajat Celcius. Oke, teman-teman. Yang pertama diketahui, yang ini, yang Santi membuat teh sebanyak 300 gram. Berarti itu masa apa? Ya, masa apa itu? Yang 300 gram. Masa jenis air. Masa ya, masa air atau masa teh? Masa teh. Ya, masa teh, tapi ini ya karena belum menjadi teh gitu ya. Nah, ini berarti termasuknya itu masa air ya. Tuh, karena ini membuat ya 300 gram gitu. Oke. Nah, kita coba misalkan air gitu, masa air. Nah, 300 gram. Oke. Kemudian suhu. Ini suhu apa? 25 derajat. Suhu apa, teman-teman? Teh. Teh? Teh. Teh apa? Teh air ya? Teh air kan? Benar nggak? Bersuhu 25 derajat. Nah, tadi kan ini masa air berarti bersuhu 25 derajat. Berarti kan suhunya suhu air ya? Ya kan? Oke, jadi kakak pandangan ke sana. Oke, mohon maaf. Oke. Teh air. Oke. 25 derajat. Oh. Kemudian dia memasukkan es sebanyak 50 gram bersuhu 0 derajat Celcius. Oke. Berarti ini apa? Yang 50 gram ini? Masa. Masa apa? Masa es. Iya, masa es ya. Es berarti 50 gram. Oke. Bersuhu 0 derajat berarti suhu apa itu? Suhu apa? Suhu teh. Oke, suhu teh ya. Oke. Suhu teh. Oh, bukan suhu teh, mohon maaf. Sini kan suhu es ya. Suhu es. Suhu es ya. Kan tadi ya, dia memasukkan es sebanyak 50 gram. Oke, kemudian bersuhu 0 derajat, berarti suhu esnya itu 0 derajat ya. Oke? Iya. Ya, mohon maaf. Oke. 0 derajat Celcius. Kemudian, jika padatan es melebur semua menjadi air, berapa suhu campuran es teh tersebut? L. Karena sudah diketahui ya L-nya, kalor untuk ini, untuk melebur atau mencair, oke. L-nya 80 kalor atau kalori per gram. Nah, C-nya, oke, C air teh. 1 kalor per gram derajat C. Kemudian C. Ya, C air teh, kemudian C air sama. Kalau teman-teman ingin menulis, silahkan ditulis ya, teman-teman. Sambil kita sambil belajar. Oke. Kemudian yang ditanyakan itu teh campuran gitu ya, atau berapa suhu campuran es teh tersebut. Oke. Kita di sini aja ya. Ditanyakan teh campuran. Oke, jawab. Oke. Nah, ingat rumus ini kan? Q ya, Q1 per Q2 ya. Oke, ingat ya. Karena kalau yang diserap atau kalau yang diserap atau kalau yang dilepas itu sama gitu. Maka ini pertama kita masa air dulu ya, kita masukkan. Nah, ini kan rumusnya M C delta T ya. Oke. Kemudian ini M C delta T. Oke.
Nah, ini massa, coba kita masukkan massa air. Kita masukkan massa air terlebih dahulu ya. Massa air. Oke. Massa air berapa, teman-teman? 300 ya, 300. Kemudian C-nya sama ya. C air 1 itu dikali 1. Kemudian delta T. Oke. Karena ini campuran berarti T air dikurangi T campuran ya. Suhu air dikurangi suhu campuran. Kan? Nah, sama dengan oke. Nah, ini yang massa S ya. Kita masukkan aja massa S 50 dikali C air tetap 1 atau C ini ya, mohon maaf ini apa? C-nya itu 80 kali 80. Oke, yang ini ya kita gunakan karena ini massa S. Nah, ini untuk membentukan jadi es melebur ya, melebur berarti pakai ini, yang ini 80. Oke, kemudian setelah itu oke. Ini sebentar. Iya ya. Nah, teman-teman, oke, mohon maaf. Nah, kita sebelum ke sini, oke, dari sini ya. Kita dihapus dulu ya ininya. Oke, mohon maaf. Nah, udah ya. Nah, coba kita tuh. Oke. Nah, ini teman-teman, ini kan massa air, kemudian kalor jenis air, kemudian delta T. Ini perubahan suhu. Kemudian ini ada MC delta T juga. Nah, ini massa. Nah, karena ini ada dua kondisi. Ada massa S, kemudian ada zat cair juga gitu ya. Jadi ada dua keadaan. Jadi ini massa air dikurangi C air, kemudian delta T. Nah, kemudian ini ada massa S, di sini massa S, kemudian dikali C atau kalor jenis S. Nah, kalau kalor jenis S itu dilambangkan ini. Ya. Kalor jenis S atau untuk melebur. Nah, kemudian ini ada ditambah. Kenapa Kak ditambah? Karena kan ada dua keadaan ini ya. Ini mau melebur berarti kan di dalamnya itu kan ada air gitu. Jadi dua keadaan. Jadi ini massa S gitu. Nah, ini kalor jenis air gitu. Jenis air gitu. Bisa dibayangkan aja misalkan kita akan membuat air teh gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya itu kan ada es, kemudian ada air. Maka dari itu di sini ada dua. Pertama kalor jenis es. Nah, yang dimasukkan kedua kalor jenis air gitu. Oke. Kemudian ini dikali delta T. Delta T. Oke. Selanjutnya massa air permusian 300 ya. 300. Kemudian C airnya 1. Tuh, kemudian delta T ini T air. T air dikurangi T campuran. Atau suhu di dalam air dikurangi suhu campuran. Kita akan mencari suhu campuran. Oke. Selanjutnya massa S. Nah, ini massa S 50. Oke. Dikali kalor jenis S atau kalor untuk melebur. Ya, atau kalau untuk melebur ya menjadi air. Nah, ini 80. Oke. Ditambah massa S. Massa S ini 50 juga, 50 dikali C air. C air bisa dilihat ini 1. Oke. Dikali delta T. Nih. Kalau yang ini, yang T air dikurangi T campuran, kalau ini kembalikannya dari T campuran. Nah, T campuran. Oke. T campuran dikurangi TS. Kenapa Kak? Itu karena ini kan akan dari jika padatan es melebur semua menjadi air gitu. Nah, ini makanya dari T campuran dikurangi TS. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas?
Sebelum kita Sudah, Kak. ya, baik. Oke. Coba kita ini yang diketahuinya kita hapus dulu ya. Oke. Nah, coba kita ke sini. Oke, dari sini. Oke. Nah, coba kita kali aja. 300 kali 1 berapa? Teman-teman, 300 kali 1? 300. 300. Oke. Nanti T air, T campuran. Oke, ya. Sama dengan ini tadi 5 dikali 8. 5 kali 8 40. Di sini kan karena ada 0,2 berarti 4.000. 4.000. Oke, bagus. Oke. Kemudian ditambah ini 50 berarti 50 kasih itu 50. Ya, 50 kemudian ada di sini T campuran dan TS. Oke. Baiklah. Nah, di sini T airnya tadi T air berapa? Ada yang nulis T air berapa? Di sana coba lihat visualnya. 25 derajat. 25 derajat. Oke. Berarti di sini 300 dikali ini 25 kurangi T campuran. Ini 4.000 tetap. Oke, tambah. Oke. Karena ini kan kalau TS itu langsung aja ya. Karena TS berapa suhu S? Suhu S berapa teman-teman? 0 derajat. Derajat. Oke, karena ini 0 ya. Kalau ini 0 gitu ya. Kita kali aja kan. Kan di sini kan dalam kurung ya 50 dikali T campuran kemudian 50 dikali minus 0. Jadi kan kalau 50 dikali 0 atau minus 0 itu hasilnya kan 0 kan. Jadi kita tulis aja 50 T campuran. Oke. Selanjutnya di sini kan 300 dikali 25. Oke. Mudahnya gimana? Mudahnya ini teman-teman. Ini kan ada 02 ya. Udah aja 3 kali 25. 3 kali 25 berapa? 75. 75. Oke. Udah aja. Terus kasih 0 aja 2. Berarti 75. Oke, sebentar. Nah. Kemudian ini yang 300 dikali minus T campuran. Tetap ya. Minus 300 T campuran. T campuran. Nah, di sini ada 4.000. Kemudian ini 50 T campuran. Saya coba lagi spidol. Oh, iya. Oh ya, mohon maaf. Oke, kita terakhir ya ini ya. Oke. Nih. Di sini kan ada 75.000, ada 4.000 ya. Kita kurangi aja ya. Oke. Oke, sebentar. Ya, ini. 75.000 kurangi 4.000 berapa, teman-teman? Oh ya, 7.500 dikurangi 4.000 berapa? 3.500. Oke. Nah, kemudian T campuran. Ini karena minus di sini berarti kan ini ya, apa? Di sini 50 T campuran kemudian ini minus berarti kan ditambah ya. Kalau minus ketemu plus gitu ya. Ya, jadi ini 350 T campuran ya. Nah, jadi ini T campuran. Nah, ini tinggal 3.500 dibagi 350. Tinggal ini coret aja. Coret. Berarti T campurannya
10. Iya. 10 derajat karena ini satuannya Celcius berarti 10 derajat. Celcius. Oke. Itu aja yang dapat Kakak sampaikan. Gimana? Sudah paham teman-teman? Sudah, Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah. Satu pertanyaan ada? Satu pertanyaan. 1, 2, 3. Oke Nggak deh. ada, Kak. Ada? Nggak. Oke. Tidak ada, Kak. Coba teman-teman, coba Kakak review sedikit. Oke. Tadi suhu. Oke. Coba suhu, apa pengertian dari suhu atau apa tadi Kakak menjelaskan suhu itu apa? Teman-teman? Cek. Cek. Oh, nih bersuara dong. Suhu apa suhu? Cek. Coba kalor aja. Kalor apa kalor? Kalor apa? Ini teman-teman ada? Masih ada? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oke, bagus. Oke, give applause. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Kalau tadi suhu belum. Suhu apa suhu? Cek suhu. Suhu adalah suatu besaran derajat. Derajat. Kayak tinggi, panas, kayak gitu. Oke, tingkat panas ya. atau- Tingkat tinggi. Ya. Iya. Terima Terima kasih atas reviewnya. Oke, baiklah. Itu saja yang dapat Kakak sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Udah, ini pelajaran apa? Dia lagi lagu K-pop harusnya.